Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal-soal OSN ekonomi ya. Nah, sudah lama saya tidak mengupload video pembelajaran lagi ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal OSN ekonomi yang sudah pernah dikeluarkan gitu ya. Jadi ini saya akan membahas untuk tahun 2012 terlebih dahulu. Oke, sekarang kita simak videonya ya. Nah, kita akan belajar tentang soal-soal yang biasa keluar dalam OSN ekonomi beserta dengan pembahasannya. Nah, sekarang soal nomor 1. Ini soal OSN tahun 2012 ya. Ibu Fatimah membuka usaha jajanan pasar setahun yang lalu. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginannya. Karena itu, dia membeli beberapa peralatan masak yang hemat bahan bakar dan mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak. Dari cerita di atas, masalah ekonomi yang dilakukan Ibu Fatimah adalah A. Barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. B. Dari mana diperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. C. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi. D. Bagaimana supaya barang dan jasa yang telah diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Dan E. Bagaimana cara proses produksi akan dilakukan. Nah, pada soal ini kita harus tahu dulu konsep dari masalah pokok ekonomi modern. Di mana masalah pokok ekonomi modern itu ada 3. What, how, dan for whom. What itu apa yang diproduksi, how itu bagaimana cara barang itu diproduksi, dan for whom adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, pada soal nomor 1 ini, kita harus melihat dulu masalahnya apa. Masalah what, masalah how, atau masalah for whom. Kita coba cari di sini yang masalah what terlebih dahulu. Apakah di soal ini ada masalah what? Tidak jawabannya ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada what-nya, yaitu usaha jajanan. Usaha jajanan ini adalah masalah what. Jadi Ibu Fatimah membuka usaha jajanan. Jadi ini bukan sebuah masalah ya. Karena sudah diketahui usaha jajanannya. Jadi bukan masalah what. Kemudian yang menjadi masalah di sini adalah ini ya, hasil yang diperoleh tidak sesuai keinginannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Dikarenakan apa? Nah, oleh karena itu, Ibu Fatimah membeli peralatan masak. Nah, peralatan itu berarti masuk dalam kategori masalah bagaimana cara proses produksi. Berarti masalah how. Nah, gitu kan? Peralatan masak yang hemat bahan bakar. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah E. Nah, penjelasannya dari ilustrasi tersebut, Ibu Fatimah berusaha memecahkan masalah dengan membeli peralatan masak. Nah, ini ya, yang di blok warna kuning ini yang menjadi masalah, yang hemat bahan bakar dan mampu memproduksi dalam jumlah banyak. Nah, kenapa peralatan masak? Karena peralatan masak ini merupakan masalah pokok ekonomi modern. How, yaitu bagaimana cara memproduksi barang agar lebih efisien. Jadi jawabannya adalah E. Bagaimana cara proses produksi akan dilakukan. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2.
Nah, negara berkembang dan negara maju memiliki berbagai permasalahan dalam perekonomian sebagai berikut. 1. Standar hidupnya rendah. 2. Produktivitasnya rendah. 3. Tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi. 4. Teknologi tinggi. Dan kelima, kualitas sumber daya manusia rendah. Yang ditanyakan di sini adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang adalah. Nah, di sini ada pilihan A 125, B 135, C 234, D 245, dan E 345. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, maka yang harus diketahui konsepnya adalah tentang ciri-ciri negara berkembang. Nah, kita coba jawab ya. Nah, di sini adalah jawabannya A. Kenapa A? Nah, kita harus tahu dulu bahwa ciri-ciri negara berkembang itu antara lain 1. Ekonominya masih agraris. Nah, maksudnya di sini perekonomian terletak pada sektor pertanian ya. Tuh. Yang kedua, PDB atau produk domestik bruto atau PNB, produk nasional bruto ya, rendah. Jadi PDB atau PNB-nya rendah. Di sini produk yang dihasilkan masih rendah. Ini dikarenakan produktivitasnya rendah. Nah, oke ya, sudah kelihatan jawabannya ya. Kemudian, yang ketiga, tingkat buta huruf tinggi, di mana masih banyak penduduk yang tidak bersekolah atau berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi. Kemudian yang keempat adalah kesehatan memprihatinkan. Masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat menjaga kesehatan. Selain itu, penduduk tidak memiliki biaya untuk berobat. Masih ada busung lapar dan gizi buruk. Jadi dari ciri-ciri negara berkembang keempat ini yang masuk dalam ciri-cirinya adalah 1. Standar hidup rendah. Nah, itu masuk dalam kesehatan memprihatinkan, tingkat buta huruf tinggi ya. Yang 2, produktivitas rendah. Nah, ini PDB-nya rendah. Kemudian yang kelima adalah kualitas sumber daya manusianya rendah. Nah, ini tingkat buta hurufnya tinggi. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, dan 5. Kalau 3 dan 4 ini berarti dia negaranya sudah maju karena pertumbuhan ekonominya tinggi dan teknologinya sudah tinggi. Nah, itu untuk soal nomor 2. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, bergesernya kurva permintaan terhadap barang A ke kiri dikarenakan, A. Harga barang A naik sehingga konsumen mengurangi pembelian barang tersebut. Biaya produksi barang A naik sehingga lebih banyak barang yang ingin dibeli konsumen. Pendapatan konsumen turun sehingga mereka ingin membeli lebih sedikit barang A pada tingkat harga yang berlaku. Harga barang A turun sehingga konsumen ingin membeli barang tersebut lebih banyak. Selera konsumen terhadap barang A meningkat sehingga lebih banyak barang yang ingin dibeli. Nah, pada soal nomor 3 ini yang harus diperhatikan konsepnya adalah tentang pergeseran dan pergerakan kurva serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang. Karena yang dibahas di sini adalah permintaan barang A. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan barang itu ada yang bergerak dan ada yang bergeser. Di soal ini yang ditanyakan adalah bergeser. Ya. Nah, perlu ditekankan bahwa di dalam soal nomor 3 adalah bergeser. Nah, faktor yang dapat mengakibatkan pergerakan kurva itu hanya harga barang itu sendiri. Kalau faktornya harga barang itu sendiri, maka dia bergerak bukan bergeser. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau di sini pertanyaannya bergeser, di sini barangnya barang A,
maka jawaban A dan B pasti salah. Jangan dipilih ya. Kenapa? Karena harga barang A naik dan harga barang A turun. Ini tidak mengakibatkan pergeseran kurva, tetapi mengakibatkan pergerakan kurva. Nah, seperti kurva permintaan, itulah dinamakan pergerakan kurva. Jadi jawaban A salah ya, harga barang A itu sendiri ya, harga barang itu sendiri, jadi harga barang A itu sendiri, maka itu pergerakan kurva. A dan D jawabannya pasti salah. Lalu kita coba jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Kenapa demikian? Nah, kita lihat bergesernya kurva permintaan terhadap barang A ke kiri. Jadi, jika dia bergeser ke kiri, maka permintaan terhadap barang tersebut adalah turun. Nah, cara menganalisisnya seperti itu ya. Jadi, jika harga barang A itu bergeser ke kiri, maka mengakibatkan kurva jumlah permintaan itu turun. Lalu kita lihat dari pilihan B, C, dan E yang menyebabkan jumlah permintaan turun yang mana? Nah, seperti itu ya. Jadi yang menyebabkan jumlah permintaan turun adalah pendapatan konsumen turun. Sama halnya seperti ini. Kalau uang saku kalian turun, pasti jumlah jajannya juga turun. Nah, itu kan. Maka jumlah permintaan terhadap barang akan turun. Nah, ini ya. Pendapatan konsumen turun sehingga mereka ingin membeli lebih sedikit barang A pada tingkat harga yang berlaku, sehingga mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Kenapa tidak jawabannya B, Bu? Karena B, biaya produksi ini bukan faktor yang mempengaruhi permintaan, tetapi faktor yang mempengaruhi penawaran. Jawaban B salah ya. Kenapa tidak jawaban E? Selera konsumen terhadap barang A meningkat. Jika selera konsumen itu naik, maka jumlah permintaan akan naik. Wah, saya suka makan es krim. Jadi saya akan membeli es krim lebih banyak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi selera konsumen naik, kurva bukan bergeser ke kiri, tetapi bergeser ke kanan. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan barang itu ada harga barang itu sendiri. Harga ini mengakibatkan pergerakan kurva, yaitu perpindahan titik-titik di sepanjang kurva. Seperti pada hukum permintaan yang berbunyi, jika harga barang naik maka permintaan turun, dan jika harga barang turun maka permintaan naik. Hukum permintaan berlaku ketika ceteris paribus, artinya hanya harga yang mempengaruhi faktor yang lainnya tetap. Nah, inilah yang disebut dengan jawaban A dan D. Jadi, bergerak, bukan bergeser. Oke, yang kedua, selera. Jika selera terhadap suatu barang naik, maka permintaan naik. Sedangkan jika selera turun, maka permintaannya turun. Jadi jawaban E salah, karena seleranya meningkat, bergesernya ke kanan, bukan ke kiri. Oke, yang ketiga, pendapatan. Jika pendapatannya naik, maka permintaan naik, kurva bergeser ke kanan. Sedangkan jika pendapatan turun, maka permintaan turun, kurva bergeser ke kiri, sesuai dengan soal nomor 3. Jawabannya adalah C yang benar. Oke, yang keempat, harga barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi dulu ya. Misalnya daging seayam adalah penggantinya daging sapi. Substitusi itu pengganti. Jika harga daging ayam naik, maka phi turun. Kurva bergerak ke kiri. Nah, jika maka phi daging sapi akan naik. Kenapa? Karena daging ayamnya itu naik sehingga orang memilih daging sapi. Nah, maka permintaan terhadap daging sapi akan naik, kurva bergeser ke kanan.
orang akan lebih memilih daging sapi. Nah, penjelasannya seperti itu. Kemudian kalau barang komplementer itu pelengkap, tinta pelengkapnya ballpoint. Jika harga tinta naik, maka permintaan tinta turun, kurva bergerak ke kiri ya. Kalau tinta berarti kurvanya bergerak, bukan bergeser. Nah, sedangkan yang bergeser adalah ballpoint. Maka permintaan ballpoint turun. Kenapa? Tinta harganya naik, ballpoint harganya pasti ikut naik karena tinta naik. Nah, sehingga kalau harga ballpoint naik, maka permintaan ballpoint turun, kurva bergeser ke kanan. Harga ballpoint akan ikut naik karena sifat barang komplementer mengikuti. Sedangkan yang kelima adalah perkiraan harga di masa depan. Jika harga barang di masa depan diperkirakan naik, maka permintaan terhadap barang sekarang akan naik karena orang akan lebih banyak membeli sekarang daripada di masa depan. Karena mumpung harganya hari ini turun, bulan depan, masa depan akan naikkan begitu. Kemudian sedangkan jika harga barang di masa depan diperkirakan turun, maka permintaan barang sekarang akan turun karena orang lebih memilih besok saja pada saat harganya turun. Nah, penjelasannya seperti itu untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Hadi ditawari untuk bekerja pada suatu perusahaan dengan gaji 1.500.000 per bulan. Jadi di sini Hadi sudah bekerja ya di perusahaan tersebut dengan gaji 1.500.000. Di sisi lain, Hadi memiliki kemampuan secara skill dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapatkan laba 5 juta per bulan. Tapi setelah melalui proses produksi dan promosi selama 5 bulan. Nah, dari ilustrasi di atas besarnya biaya peluang adalah soal nomor 4 ini adalah konsep tentang biaya peluang, di mana biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Jadi Hadi memilih bekerja ya di perusahaan. Nah, sehingga yang dikorbankan adalah sebagai seorang wirausaha dengan gaji 5 juta selama 5 bulan ya. Jadi setelah melakukan promosi selama 5 bulan. Jawabannya adalah B. Kenapa kok B? Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Biaya peluangnya adalah sebesar 5 juta dibagi 5 bulan senilai 1 juta rupiah. Nah, itu untuk penjelasan soal nomor 4. Ya, mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Suatu negara memiliki data sebagai berikut. Nah, ini dalam triliun ya rupiah ya. PDB atau produk domestik brutonya 1.600.000, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140, pembayaran transfernya 170, iuran jaminan sosialnya 70. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan data di atas, besarnya disposable income adalah. Nah, kita disuruh mencari DI, disposable income. Maka harus hafal ini ya, konsep dari perhitungan pendapatan nasional ya, mulai dari PDB sampai DI. DI itu adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau disposable income. Oke, jawabannya di sini adalah E. Kita coba hitungannya dulu ya. Jadi urut-urutannya adalah dari PDB dulu. PDB sudah diketahui ya 1.600. Ini kalau dirumuskan itu dari WNA maupun WNI yang ada di dalam negeri. Jadi produk yang dihasilkan dalam negeri oleh WNA maupun WNI, warga negara asing dan warga negara Indonesia. Setelah PDB, oh ya ini PNB ya, produk nasional bruto. Ya, ini PDB, PNB. Rumusnya PNB itu adalah PDB ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Nah, atau bisa juga WNA baik di dalam negeri maupun di ini bukan WNA ya. WNI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita ganti dulu. Nah, ini
WNI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dari mana berarti 1.600 PDB-nya ditambah pendapatan BNI di luar negerinya tadi adalah ini ya, 80 dikurangi pendapatan BNA di dalam negerinya adalah 140. Maka PNB-nya 1.540. Nah, kemudian setelah PNB adalah NNP, Net National Product, di mana rumusnya PNB dikurangi penyusutan. Nah, PNB-nya sudah diketahui di sini 1.540 dikurangi penyusutannya. Nah, ini 120 ya. Maka ketemu NNP-nya 1.420. Kemudian selanjutnya adalah NNI, Net National Income, di mana rumusnya NNP dikurangi pajak tak langsung. Di sini NNP-nya adalah 1.420 ya, ini pajak tak langsungnya di sini 90, berarti dikurangi 90, ketemunya 1.330. Lalu setelah itu PI, di mana NNI dikurangi pembayaran transfer, dikurangi iuran-iuran, ditambah pendapatan bunga ya. Nah, itu. Kemudian karena di sini yang dibutuhkan hanya NNI, pembayaran transfer dan iuran, maka NNI-nya 1.330 dikurangi biaya transfernya 170 ditambah ya. Ditambah ya, bukan dikurangi. Oke. Nah, di sini NNI ditambah pembayaran transfer dikurangi iuran. Nah, ini 1.330 ditambah 170 dikurangi 70, maka ketemu PI-nya adalah 1.430. Lalu yang terakhir ini adalah disposable income atau DI, di mana rumusnya adalah PI dikurangi pajak langsung. Ya. Jadi PI-nya 1.430 dikurangi pajak langsungnya 240, maka akan ketemu 1.190. Nah, maka jawabannya adalah E. Itu soal nomor 5. Jadi konsep nomor 5 adalah tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Ada PDB, PNB, NNP, NNI, PI, dan DI. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Nah, di sini adalah bagan interaksi rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jadi ini ada dua sektor ya, karena ada RTK dan RTP. Terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada pasar output. Output itu adalah barang, sedangkan input itu adalah pasar faktor produksi. Nah, pertanyaannya berdasarkan bagan di atas yang termasuk arus faktor produksi adalah nomor. Nah, kalau ada soal arus faktor produksi, berarti dia berada di pasar input. Jadi kalau tidak 4 dan 5, jawaban 1, 2, dan 3 pasti salah. Nah, itu ya. Jadi di sini konsepnya tentang arus lingkar kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada dua sektor karena ada yang 4 sektor ya. Nah, di sini hanya ada 2 sektor, RTK dan RTP. Nah, caranya adalah kamu lihat pertanyaannya tentang arus faktor produksi. Berarti dia berada di pasar input. Ya, bukan pasar output. Nah, jawaban 1, 2, 3 pasti salah. Berarti jawabannya kalau tidak 4 dan 5. Oke, coba kita jelaskan. Nah, jawabannya adalah D ya. Benar kan? Nah, penjelasannya di sini. Pasar output itu adalah arus barang. Nah, kita harus tahu dulu. Di pasar output atau di pasar barang itu penjualnya siapa? Penjualnya adalah RTP. Ya, produsen, rumah tangga produsen. Jadi, penjualnya adalah produsen. Maka arus penjualan itu berada dari RTP ke RTK. Nah, di sini. Ini adalah arus jual beli barang. Arus barang. Nah, penjualnya di sini. Makanya ditulis di sini penjual ya. Kemudian arus dari RTK ke RTP. Nah, ini adalah balas jasa atas barang. Jadi, balas jasa membeli barangnya itu berarti dari RTK ke RTP. Karena yang membeli adalah RTP. Dia membayar kepada karena yang membeli RTK, dia membayar kepada RTP. Kemudian, pasar input itu adalah faktor produksi. Nah, kalau pasar input, konsepnya yang harus diketahui adalah penjualnya RTK. Nah, gitu ya. Berarti arus jual beli faktor produksi atau arus faktor produksi itu berasal dari penjual ke pembeli.
dari RTK ke RTP. Nah, ini dia. Dari RTK ke RTP. Lalu, yang membalas jasa siapa di pasar faktor produksi? RTP yang balas jasa karena dia yang beli. Nah, di sini adalah balas jasa faktor produksi. Balas jasa faktor produksinya adalah dari RTP ke RTK. Nah, ini ya. Oke. Kemudian yang RTK, RTP masuk ke pemerintah itu bayar pajak. Kemudian pemerintah ke RTK dan pemerintah ke RTP itu memberikan fasilitas. Kemudian apakah pemerintah itu tidak butuh barang? Dia butuh barang pasti. Jadi arus barangnya itu dari sini. Nah, ini arus barang ke pemerintah. Nah, ini balas jasa atas barang ke RTP ya, di pasar barang. Apakah pemerintah tidak butuh faktor produksi? Dia butuh ya, pasti butuh tenaga kerja, presiden, dan lain sebagainya itu. Maka arusnya dari sini. Nah, ke pemerintah. Nah, balas jasanya pemerintah ke pasar faktor produksi ke sini. Nah, kalau dilihat dari sini, arus faktor produksi. Tadi arus faktor produksinya dari mana? Dari RTK ke RTP anak panahnya. Kita lihat di sini. Yang dari RTK ke RTP mana? Nah, ini dia. RTK ke RTP. Nah, arusnya di sini ya. RTK ke RTP. Ini adalah faktor atau arus jual beli faktor produksi. Maka jawabannya adalah 4. Jadi konsep jangan dihafalkan anak panahnya ya, tetapi konsep arusnya, penjualnya siapa, pembelinya siapa, pasar output itu apa, pasar input itu apa. Nah, itu yang harus dipahami konsepnya, bukan menghafal anak panahnya. Ya, oke, itu soal nomor 6. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, adanya alih fungsi lahan sawah lama dan cuaca ekstrim yang mengancam pengairan pertanian membuat produksi beras kian menyusut. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengampanyekan pengembangan alternatif makanan pokok selain beras. Menurut aliran modern, hal tersebut untuk menjawab permasalahan. Nah, ini sama dengan soal nomor 1 tadi. Konsep yang harus diperhatikan adalah konsep masalah pokok ekonomi modern ada 3. What, how, dan for whom. Kita lihat di sini masalahnya apa gitu ya. Di soal nomor 7 itu yang menjadi masalah adalah apa? Jawabannya adalah C. Barang apa yang akan diproduksi? Kenapa kok C? Nah, dari ilustrasi tersebut untuk mengatasi masalah, pemerintah mengembangkan alternatif makanan pokok. Nah, di sini masalahnya adalah proses beras kian menyusut. Nah, produksi beras kian menyusut berarti kan apa ya wordnya ya. Nah, barang apa yang diproduksikan ini menjadi masalah. Lalu bagaimana cara memecahkannya? Nah, pemerintah membuat alternatif makanan pokok selain beras ya, yang merupakan masalah pokok ekonomi modern yaitu what, barang apa yang akan diproduksi, yaitu alternatif makanan pokok selain beras, bisa gandum, bisa jagung, dan lain sebagainya. Karena berhubungan dengan barang atau produk apa yang akan diproduksi untuk menggantikan beras. Nah, itu ya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Harga suatu barang naik dari 30.000 per unit menjadi 32.000 per unit. Menyebabkan jumlah yang diminta berkurang dari 20 unit menjadi 10 unit. Dengan demikian, elastisitas permintaan barang tersebut adalah kita dalam soal nomor 8 ini konsep yang harus dipelajari adalah konsep elastisitas, di mana rumusnya adalah nanti ya. Oke, di sini jawabannya adalah B. Nah, hitungannya adalah diketahui P1 harga 1 ya, harga ke-1 tadi 30.000 ini. Kemudian P2-nya 32.000. Q1-nya 20 dari sini ya. Harga 30.000 itu permintaannya 20. Nah, seperti itu. Kemudian Q2-nya adalah 10. Harga 32.000, permintaannya 10. Nah, kita masukkan rumus elastisitas, di mana rumus elastisitas itu delta V per Q1 dibagi delta P per P1. Delta V itu Q2 min Q1, delta P itu P2 min P1. Kita masukkan delta V, berarti Q2 min Q1, berarti Q2-nya 10, Q1-nya 20. Kemudian P2-nya 32.000,
P1-nya adalah 30.000 per Q1. Nah, ini per Q1, Q1-nya adalah 20. Kemudian ini per P1. P1-nya adalah 30.000. Nah, 10 min 20 min 10 ya. Pernya tetap per 20. 32.000 min 30.000 jadinya 2.000. Pernya tetap 30.000. Kemudian kita kalikan silang. Nah, dikali silang. Jangan salah ke sini dulu ya. Dari min 10 kali 30.000 dulu. Atau kita hilangkan nolnya 3. Kenapa di sini 30? Karena nolnya di sini sama, maka dihilangkan. Nah, karena di sini nolnya juga sama, maka nolnya ini dihilangkan. Jadi, min 1 kalikan 30 sama dengan min 30. 2 kalikan 2 sama dengan 4. Jadi, min 30 dibagi 4 sama dengan min 7,5. Nah, min 7,5 itu adalah elastis. Oh ya, berarti jawabannya bukan B ya, tetapi adalah A. Kenapa? Nah, kita ganti dulu jawabannya. Nah, kenapa kok jawabannya di sini A bukan B? Padahal di sini ada min. Harusnya ini adalah kurang dari 1, kan elastis begitu. Nah, di dalam elastisitas itu min-nya ini tidak terlihat atau tidak dilihat. Yang dilihat adalah angkanya. Min ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah elastisitas permintaan. Kalau elastisitas penawaran bentuknya plus. Nah, seperti itu ya. Jadi, di sini jawabannya adalah A 7,5 ya. Karena E lebih dari 1 disebut elastis, E kurang dari 1 disebut inelastis, E sama dengan 1 disebut uniter, dan E sama dengan 0 disebut inelastis sempurna, dan E sama dengan tak tertinggi hingga disebut elastis sempurna. Maka jawabannya karena 7,5, maka jawabannya adalah A, elastis. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Pemerintah berencana untuk mengurangi impor daging sapi dari jumlah impor tahun lalu 97.000 ton menjadi 34.000 ton. Kebijakan yang diambil pemerintah itu dinamakan apa? Larangan impor, kuota impor, embargo, dumping atau larangan ekspor. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya impornya dulu 97 kemudian tinggal 34. Berarti ini disebut dengan pembatasan impor. Nah, pembatasan impor itu istilahnya adalah kuota. Maka jawabannya adalah B. Nah, gitu ya, karena sudah terlihat di sini. Dalam melindungi produksi dalam negeri, pemerintah melakukan proteksi antara lain tarif. Tarif itu apa? Pajak yang diterapkan pada harga barang impor, sehingga tarif jika diberlakukan, maka harga pasar internasional akan lebih rendah daripada harga domestik dalam negeri. Jika tarif akan diberlakukan ya apabila harga pasar internasional itu lebih rendah, maka barangnya itu harganya lebih rendah, barang impor, sehingga harga barang domestik kan mahal ya, akhirnya dikenakan tarif sehingga harga barang impor akan lebih mahal juga. Oke, yang kedua adalah larangan ekspor. Kalau namanya juga larangan ya, pasti sudah melarang untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, tujuannya untuk menghindari kelangkaan barang. Lalu ada larangan impor, sama berarti dilarang untuk impor dari luar negeri. Larangan impor ini ditujukan untuk mengurangi pesaing produk dalam negeri. Nah, ini yang dinamakan kuota atau pembatasan jumlah yang diekspor atau diimpor. Jadi ada kuota ekspor dan kuota impor. Karena di sini adalah jumlah impor, maka disebut kuota impor. Kemudian yang kelima adalah premi atau kebijakan pemerintah dengan menambahkan dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target tertentu. Jadi memberikan premi kepada produsen-produsen yang sudah mencapai target tertentu ya. Kemudian yang keenam adalah subsidi, pemberian subsidi kepada barang atau produk dalam negeri agar dapat dijual dengan harga murah sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Jadi memberikan subsidi kepada barang-barang dalam negeri. Yang ketujuh adalah dumping, di mana menjual barang di luar negeri lebih murah ya daripada di dalam negeri. Tujuannya ini untuk menarik konsumen luar negeri. Jadi di luar negeri itu dimurahkan, tetapi di dalam negeri dimahalkan. Seperti itu. Yang terakhir adalah diskriminasi harga, itu penetapan harga yang berbeda-beda dari barang yang sama. Biasanya ini adalah
karena negaranya ini adalah negara yang satu kawasan misalnya. Kemudian negaranya ini negara yang miskin misalnya. Kemudian negara ini sudah bekerja sama lebih lama misalnya seperti itu. Jadi harganya akan lebih murah dibandingkan ke negara-negara yang lain. Oke, kita lanjutkan yang soal nomor 10. Di sini diketahui fungsi permintaannya adalah 20-2P, fungsi penawarannya adalah 3P, kemudian pemerintah mengenakan subsidi 3 per unit. Berdasarkan data tersebut, keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah. Nah, di sini konsep yang harus dipelajari adalah tentang permintaan dan penawarannya, fungsi permintaan dan penawaran, adanya penambahan pajak atau subsidi, dan konsep tentang keseimbangan pasar. Nah, kita coba di sini jawabannya adalah B, perhitungannya. Pajak dan subsidi itu berpengaruh pada harga penawaran. Jadi berpengaruh pada P penawaran. Nah, ini ya. Jadi fungsi penawaran di sini. Jadi mempengaruhi fungsi penawaran. Subsidi akan mengurangi harga. Kalau subsidi itu mengurangi harga penawaran, kalau pajak itu menambah harga penawaran. Di sini fungsi permintaannya atau HID-nya adalah 20-2P ya. Kemudian QS fungsi penawaran itu QS-nya sama dengan 3P. Nah, lalu karena subsidi tadi mempengaruhi harga penawaran, jadi bukan jumlah penawaran. Kalau Q itu kan jumlah ya, bukan jumlah penawaran tetapi P harga penawaran, maka fungsi penawaran harus dirubah menjadi P terlebih dahulu. Dengan cara apa? Seperti biasa, pakai rumus matematika ya. 3 ke sini menjadi min 3P, Q-nya pindah ke sini menjadi min Q. Kemudian harus dijadikan P, karena berhubungan dengan harga penawaran ya, harga P, price. Nah, maka P sama dengan min 1 dibagi min 3. Maka 1/3 V. Kemudian kok ada min 3 ini dari mana, Bu? Dari subsidi. Nah, subsidinya adalah 3. Dan subsidi mengurangi penawaran. Maka tandanya adalah min. Kalau pajak plus ya. Tetapi kalau subsidi adalah min. Min 3. Lalu, harus dirubah menjadi Hi lagi. Kenapa? Karena keseimbangan pasar itu rumusnya QD sama dengan QS. Karena di sini QD, maka penawarannya harus QS. Maka dari P tadi harus dirubah menjadi Hi lagi. Pindah ke sini jadi min 1/3 Hi. Min 3-nya tetap, P-nya pindah ke sini jadi min P. Lalu, berarti harus dijadikan Hi lagi. Hi sama dengan min 3 dibagi min 1/3. Min 3 dibagi min 1/3 itu sama dengan 9 ya. Plus 9. Kemudian, min 1 dibagi min 1P dibagi min 1/3 sama dengan plus 3. Nah, gitu ya. Jadi, min 3 dibagi min 1/3 sama dengan 9. Min 1P dibagi min 1/3 sama dengan plus 3P. Jadi, fungsi penawaran setelah subsidi adalah 9 plus 3P. Kemudian, kita cari keseimbangan pasar setelah subsidi, di mana rumus keseimbangan itu QD sama dengan QS. Nah, QD-nya ini tadi ya, 20-2P, kita tulis di sini, sama dengan QS-nya jangan pakai yang ini ya, tapi pakai yang sudah ada subsidinya, berarti yang ini, 9 plus 3P. Lalu, disamakan ya, min 2P, nah di sini 3P-nya pindah ke sini jadi min 3P, kemudian ini 9, 20-nya pindah ke sini jadi min 20. Nah, seperti itu ya. Min 2P, ini menjadi min 3P, ini 9, ini menjadi min 20. Kemudian min 2P, min 3P, min 5P. Kalau sama-sama min berarti harus ditambah ya, tetapi tandanya min. Min 5P sama dengan 9 min 20 berarti min 11. Nah, banyak minnya berarti dikurangi ya, min 11. Maka P sama dengan min 11 dibagi min 5. Sama dengan 2,2 atau 2,20. Lalu kita mencari Q-nya, karena keseimbangan pasar ya. Q-nya pakai rumus yang mana? Boleh pakai yang HID, boleh pakai yang HIS. Tetapi saya lebih mudah pakai yang HID ya. Jadi pakai rumus yang ini. 20 min 2P. Nah, 20 min 2. P-nya diketahui 2,2. Masukkan ke dalam rumus. 2,2. Jadi 2 kali 2,2. Jadinya 20 min 4.
2,2 itu 4,4 ya. Nah, ini kurang angkanya, maka kita tulis dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kan 20 min 4,4. Nah, maka jadinya adalah 15,6. Jadi P-nya adalah 2,20 dan Q-nya adalah 15,6 dari perhitungan tadi. Nah, itu tadi adalah 10 soal tentang OSN ekonomi di tahun 2012. Semoga sangat membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Nanti bertemu lagi pada soal-soal berikutnya ya. Nanti ke 11 sampai ke 20 soal. Nah, selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.